Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam seri manajemen keuangan bersama Enos Kabu. Dalam video ini, kita akan membahas tentang perencanaan dan penyusunan anggaran pengeluaran kas dari aktivitas operasional perusahaan menggunakan Microsoft Excel. Materi dalam video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Jika saudara belum menonton video sebelumnya, silakan masuk ke link ini. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat, terutama di masa pandemi ini. Untuk menyusun anggaran pengeluaran kas untuk aktivitas operasional perusahaan, pertama kita harus tahu dulu sumber pengeluaran atau penggunaan kas dalam perusahaan itu biasanya untuk apa saja, ya. Setelah kita tahu itu direncanakan, dan yang merencanakan bukan bagian keuangan saja, tetapi melibatkan bagian lain, misalnya bagian pembelian, kemudian bagian administrasi dan umum, ya, terkait dengan gaji, dan bagian-bagian lainnya yang memerlukan uang kas atau uang tunai perusahaan. Nah, secara umum sumber pengeluaran kas atau penggunaan kas dalam perusahaan biasanya digunakan untuk, ya, yang pertama itu adalah membayar gaji pegawai, ya. Kemudian untuk membayar listrik, membayar biaya telepon atau komunikasi, untuk pembelian bahan atau barang, ya. Kalau bahan itu pada perusahaan industri atau manufaktur, ya, mereka perlu membeli bahan baku untuk mengolahnya menjadi produk jadi, ya, atau membeli barang pada perusahaan dagang untuk tujuan, ya, dijual kembali kepada pihak lain tanpa mengolah lebih lanjut, ya. Kemudian perlu membayar biaya pengangkutan, ya, atau bisa juga untuk membayar utang, ya, kalau pembelian dilakukan secara kredit, membayar pajak perusahaan, ya, dan lain-lain. Nah, dalam video ini kita coba belajar bagaimana kita menyusun anggaran kas berdasarkan rencana pengeluaran kas yang sudah dibuat untuk tahun 2021. Ya, ini adalah rencana pengeluaran kas kas UD Bintang Selatan tahun 2021. Ya, dari data rencana pengeluaran kas seperti ini, kita akan menyusunnya dalam
bentuk anggaran pengeluaran kas seperti pada tabel ini. Jadi kita buat tabel ya seperti ini, UD Bintang Selatan, anggaran pengeluaran kas untuk aktivitas operasional ya. Kolom-kolomnya ada keterangan, kemudian bulan kita rincikan dari Januari, Februari dan seterusnya sampai dengan Desember ya, seperti ini. Sekarang kita mulai melihat ya data pertama. Informasi yang kita dapatkan, pembelian sebesar 1,2 miliar setiap bulan dan direncanakan naik 5% pada bulan Oktober. Ya, dari total pembelian pada setiap bulan 60% dibayar tunai dan sisanya harus dibayar pada bulan berikutnya. Kan total pembelian ya. Datanya adalah 1,2 miliar setiap bulan ya, berarti 1 miliar 200 juta ya. Enter. Direncanakan naik 5% pada bulan Oktober, berarti bulan yang lainnya sama ya. Kita bisa copy saja. Kita klik kanan, kemudian copy, lalu blok sepanjang bulan Februari sampai dengan bulan September ya, karena naiknya di bulan Oktober. Tekan enter. Di bulan Oktober itu naik 5%, berarti sama dengan 1,05 ya, naik 5% berarti 1,05 dikali dengan bulan sebelumnya ya, tekan enter ya. Bulan November dan Desember tidak ada informasi, berarti sama dengan bulan Oktober, sama dengan sorot bulan Oktober. Itu adalah rencana pembelian ya. Berikut dari total pembelian pada setiap bulan 60% dibayar tunai dan sisanya harus dibayar pada bulan berikutnya ya. Berarti nilai pembelian tunai setiap bulan itu 60% dibayar tunai. Berarti sama dengan 60% dikali pembelian pada bulan tersebut ya. Sorot di atasnya bulan Januari misalnya. Tekan enter. Kemudian selanjutnya tinggal kita copy saja datanya ke kanan ya. Klik copy. Kemudian blok sepanjang bulan Februari sampai dengan bulan Desember. Kemudian tekan enter. Sudah, pembelian tunai sudah. Ya, sisanya dibayar 60% ya. Sisanya dibayar pada bulan berikutnya. Berarti pembayaran utang sama dengan dibayar pada bulan berikutnya. Berarti bulan berikutnya bulan Februari baru dibayar. Berarti sama dengan 40% dikali ya utang ya pada total pembelian pada bulan sebelumnya. Berarti klik bulan Januari. Tekan enter. Selanjutnya copy saja ya, copy rumus ini, klik kanan, copy, blok sepanjang bulan Februari sampai dengan bulan Desember, tekan enter. Ya, hasilnya sudah ada. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke data berikutnya, data nomor 2. Informasinya adalah bahwa biaya angkut sebesar 5% dari total pembelian ya. Berarti biaya angkut setiap bulan itu sama dengan 5% dikali dengan total pembelian. Total pembeliannya 1 miliar 200 juta. Enter ya. Kemudian selanjutnya di copy saja ya. Klik kanan, copy, terus blok sepanjang bulan Februari sampai dengan bulan Desember. Tekan enter. Berikut nomor 3, biaya telepon
atau komunikasi setiap bulan 7.500.000 dan akan dinaikkan 20% pada bulan Oktober. Berarti biaya telepon 7.500.000 ya, naiknya bulan Oktober, berarti dari September itu nilainya sama. Bisa kita copy saja sampai dengan bulan September ya. Kopinya seperti biasa tadi ya. Kemudian ya, pada bulan Oktober dia naik 20% ya. 20% di bulan Oktober berarti sama dengan 1,2 ya, karena naiknya 20%, 1,2 dikali dengan bulan sebelumnya, bulan ini. Tekan enter, naik jadi 9 juta. November dan Desember sama dengan bulan Oktober karena tidak ada informasi. Oke. Berikut data untuk nomor 4 ya. Pembayaran gaji karyawan setiap bulan sebesar 75 juta ya. Berarti biaya gaji itu sebesar 75 juta. Ya, 75 juta. Dan akan dinaikkan 20% pada bulan ke-6. Naik 20% pada bulan ke-6. Berarti dari bulan Januari sampai Mei jumlahnya sama. Kita copy saja ini, klik kanan ya. Klik kanan terus copy blok sampai dengan bulan ke-5. Enter. Pada bulan ke-6 dia naik 20%. Berarti sama dengan 1,2 dikali dengan jumlah pada bulan sebelumnya. Enter. Bulan selanjutnya sama ya. Sama. Kemudian pada bulan Oktober itu naik 2.500.000 dikali 2 karena direkrut lagi 2 orang karyawan ya, 2 orang karyawan dengan gaji 2.500.000. Berarti kenaikannya adalah 5 juta. 5 juta pada bulan Oktober. Ya, berarti bulan Oktober sama dengan bulan sebelumnya 9 juta ditambah dengan 5 juta. Ya, angka yang lainnya sama ya, 9 juta. 9.500.000 ya, bisa kita copy saja. Ya, tekan enter. Ya, kita blok dan berikan tanda pemisah ya. Seperti ini. Berikut informasi lain. Biaya listrik setiap bulan sebesar 5 juta dan akan dinaikkan 10% pada bulan Juli atau bulan ke-7. Berarti biaya listrik sebesar 5 juta rupiah. Itu sama sampai dengan bulan ke-6 ya, karena bulan ya, bulan ke-7 naik 10%, berarti sama dengan 1,1 ya. 1,1 dikali dengan bulan sebelumnya. Ya, menjadi 5.500.000 ya. Jumlah ini kan sama untuk bulan-bulan seterusnya ya. Berarti bisa di seperti ini ya, sama dengan ini, kemudian jumlah ini bisa di copy ya. 5.500.000. Berikut biaya operasional lainnya sebesar 100 juta dan akan dinaikkan 10% setiap 3 bulan ya. Berarti biaya operasionalnya 100 juta.
Setiap 3 bulan naik, berarti setelah 4 bulan, setelah bulan keempat ya, berarti bulan pertama, kedua, ketiga sama ya, sama. Tapi nanti bulan keempat dinaikkan 10%, berarti sama dengan 1,1 dikali dengan bulan sebelumnya ya. 110 juta, angka ini sama ya, sama. Nanti bulan Juli naik lagi 10%, berarti sama dengan 1,1 dikali bulan sebelumnya. Angka ini sama. Nanti bulan Oktober ya, Oktober naik lagi 10%, 1,1 dikali bulan sebelumnya. Angkanya sama. Ya, itulah datanya seperti itu. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan total pengeluaran kas ya. Jumlah atau totalnya. Ya, kita totalkan. Ya, yang kita jumlahkan itu atau yang kita totalkan ini adalah mulai pembelian tunai. Yang di atas itu hanya informasi awal untuk membantu kita ya. Jadi uang keluar itu hanya untuk pembelian tunai, pembayaran utang dan seterusnya. Yang di atas itu tidak ya. Itu kita pakai rumus SAM saja, sama dengan SAM ya. Kemudian kita blok dari sini sampai di sini, tutup kurung, enter. Selanjutnya ke kanan tinggal kita copy saja. Copy, klik kanan, copy, kemudian blok mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember. Enter. Ya, Anda lihat hasilnya sudah ada semua. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan ke kanan saja pakai rumus SAM juga ya. SAM juga. Jadi sama dengan SAM, buka kurung, blok dari sini ya. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, enter. Ya, ke bawah tinggal copy saja ya. Klik kanan, copy, kemudian blok sepanjang baris itu sampai dengan di bawah ya. Kemudian tekan enter. Ya, jadi totalnya adalah ini, total pengeluaran kas untuk aktivitas operasional perusahaan untuk tahun 2021 diperkirakan mencapai 17 miliar ya, dengan sebaran setiap bulan seperti ini. Ya, itulah cara kita membuat anggaran kas ya, rencana dan anggaran kas menggunakan program Microsoft Excel untuk pengeluaran aktivitas operasional ya, atau untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Jadi pengeluaran kas untuk aktivitas operasional perusahaan ini hanya berkaitan dengan aktivitas rutin ya, biaya-biaya rutin, biaya biaya untuk pengadaan aset tetap dan lain-lain tidak kita masukkan dalam anggaran pengeluaran kas untuk aktivitas operasional. Ya, itulah tabel lengkapnya seperti itu ya. Setiap bulan adalah seperti ini. Dalam video selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita menyusun anggaran untuk aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas operasional perusahaan. Jadi kita selisihkan nilainya untuk melihat apakah ada surplus atau defisit kas. Ya, terima kasih dan semoga materi ini bermanfaat.